Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman di rumah? Semoga selalu sehat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bertemu kembali bersama Ustazah Ira di pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Yuk teman-teman, sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Kita lanjutkan. Hari ini Ustazah memiliki aturan pembelajaran daring seperti biasa ketika Google Meet. Maaf, ketika video pembelajaran. Nah, teman-teman pastikan sudah menggunakan seragam saat pembelajaran berlangsung atau seakan-akan Google Meet ya, terutama matikan mikrofon selama Ustazah menyampaikan informasi, tetap dalam Google Meet selama pembelajaran daring. Pastikan sudah siap, sudah menuntaskan kebutuhannya, dan bertanya jika perlu. Lalu terutama pastikan teman-teman fokus meminta izin ketika meninggalkan Google Meet. Nah, hari ini teman-teman bertemu di tema 7, subtema 1 mengenai peristiwa dalam kehidupan, peristiwa kebangsaan masa penjajahan. Penjajahan di Indonesia itu sudah lama terjadi sebelum bangsa Indonesia dapat sepenuhnya merdeka. Bahkan sebelumnya Indonesia itu dijajah oleh beberapa negara. Salah satunya itu adalah Portugis, kemudian Spanyol, lalu Belanda, Jepang. Nah, jika kita tarik ke belakang, tengok ke belakang, bagaimana kejadian penjajahan di Indonesia. Nah, sehingga salah satu negara Asia Tenggara ini mampu mencapai kemerdekaan. Bagaimana ya? Yuk kita lihat. Pada masa penjajahan Portugis, diawali Portugis masuk pertama kali datang ke Indonesia, yaitu ke Malaka pada tahun 1509. Nah, dipimpin oleh Alfonso. Nah, Portugis dapat menguasai Malaka itu pada 10 Agustus 1511, berarti kurang lebih ada 3 tahun. Membutuhkan pengenalannya. Nah, setelah itu adalah masa penjajahan Spanyol. Spanyol membuat bangsa Eropa lain bergerak mencari keuntungan. Nah, jadi adanya Spanyol karena melihat Portugis yang di Indonesia menjajah, membuat bangsa Eropa lain itu bergerak ingin mencari keuntungan di Indonesia. Nah, keberhasilan Portugis ini mendorong bangsa Eropa untuk ikut mencari keuntungan. Nah, akhirnya Spanyol datang, memusatkan perhatiannya di Ternate. Nah, Spanyol lebih tertarik bersekutu dengan Tidore. Kemudian persaingan pun terjadi di daerah Maluku. Nah, setelah itu ada masa penjajahan Belanda. Jadi selama abad ke-18 kita kenal istilah VOC, yaitu adalah Vereniging Oost-Indische Compagnie, yang memantapkan dirinya sebagai kekuatan ekonomi dan politik di Pulau Jawa setelah runtuhnya Kesultanan Mataram. Jadi saat penjajahan Belanda berdirilah apa yang disebut VOC, yaitu perdagangan ya. Nah, setelah itu masa penjajahan Jepang. Nah, kita lihat di masa penjajahan Jepang ini, setelah kolonial Belanda menguasai Indonesia, pada akhirnya Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang melalui perjanjian Kalijati. Nah, pada tanggal 8 Maret 1942. Nah, masa kependudukan Jepang dimulai pada tahun 1942 hingga berakhir di 17 Agustus 1945.
Pada masa penjajahan ini, negeri Sakura tersebut membentuk beberapa organisasi, diantaranya adalah PETA, Pembela Tanah Air, Heiho, Pasukan Indonesia Buatan Jepang, dan Jawa Hokokai, Pengganti Putra. Nah, di sini adalah ilustrasi gambar bagaimana proses penjajahan itu terjadi. Ya. Nah, karena luasnya wilayah Indonesia yang menjadikan kekayaan alam inilah yang menyebabkan Indonesia itu dijajah. Sudah sejak dahulu pula Indonesia merupakan negara yang kaya dan beragam kebudayaan yang dimiliki. Dari itu semua, sudah seharusnya banyaknya kekayaan yang kita miliki menjadi kewajiban kita untuk menjaga, ya. Karena alhamdulillah kemerdekaannya sudah berlalu, sehingga yang sekarang harus kita lakukan adalah menjaga. Kemudian Ustazah sudah menyediakan lagu tema 7, Tanah Airku. Di sini kita akan menyanyikan bersama-sama. Ustazah yakin teman-teman sudah hafal bagaimana nadanya. Ustazah izin hitung dari 1 sampai 3 ya. 1, 2, 3. Tanah air ku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidakkan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Walaupun banyak negeri ku jalani, yang masyhur permai di kata orang, tetapi kampung dan rumahku, di sanalah ku rasa senang. Tanahku tak kulupakan, engkau ku banggakan. Alhamdulillah, terima kasih teman-teman yang sudah ikut serta bernyanyi dengan Ustazah. Hari ini teman-teman berada di tema 7 subtema 1 mengenai hidup sederhana. Terdapat dalil Al-Quran mengenai hidup sederhana yang mengajarkan ciri-ciri orang yang hidup sederhana, terdapat pada Quran Surat Al-Furqan ayat 67. Yang artinya, dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih, orang-orang yang apabila membelanjakan harta, mereka tidak berlebihan, dan tidak pula kikir di antara keduanya secara wajar. Artinya, penjelasannya seperti ini. Jadi, menurut Al-Quran, hidup sederhana itu tidak berlebihan dan tidak kikir. Artinya berlebihan, tidak wajar atau aneh-aneh. Sedangkan kikir terlampau hemat atau disebut juga pelit. Jadi tidak berlebihan boros dan tidak juga terlalu pelit. Nah, dalam menggunakan uang jajan contohnya ya, dianjurkan agar kita tidak berlebihan dan tidak pula kikir atau pelit terhadap uang jajan kita. Hidup sederhana itu bukan berarti miskin atau tidak punya apa-apa. Contoh sederhananya misal makan bakso. Antara makan 2 mangkuk atau 1/4 mangkuk. Kalau 2 mangkuk itu berlebihan, kalau 1/4 mangkuk itu pelit. Maka yang dianggap sederhana itu adalah secukupnya, bisa dengan 1 mangkuk saja itu sudah cukup sederhana. Jadi tidak membiarkan kita juga zalim kepada tubuh kita. Karena berlebihan
memakan sesuatu akan menzolimi tubuh kita sehingga membuat tubuh kita sakit. Tapi jika kita juga makannya seperempat mangkuk, itu sama saja zalim, karena kebutuhan kita tidak sampai hanya seperempat mangkuk saja, melainkan satu mangkuk. Nah, terdapat kisah Nabi Muhammad SAW, seorang rasul dan pemimpin yang memiliki pengaruh dan kekuasaan. Nah, namun ia selalu hidup sederhana dan menghindari hidup mewah serta boros. Nah, menurut riwayat, Nabi Muhammad SAW itu selalu tidur beralaskan sehelai tikar. Dan kalau ia terbangun dari tidurnya, terlihat ada bekas tikar di pipinya. Nah, begitu sederhananya kehidupan Nabi yang perlu kita contoh. Tapi ia sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana dengan kita? Mampukah kita seperti Nabi yang sangat sederhana kehidupannya? Karena tidak banyak dari kita yang ketika tidur dia tidak bisa ditikar. Bisanya di kasur. Yang tidak sedikit juga dari kita ketika tidur punya rezeki sedikit inginnya pergi ke hotel untuk bisa tidur di hotel. Banyak teman-teman yang seperti itu. Tapi Nabi tidak. Bahkan Nabi ketika tidur hanya berhelaikan satu sehelai saja tikarnya. Nah, karena banyak sekali keuntungan yang bisa kita dapatkan dari hidup sederhana. Sehingga dari kisah-kisah Nabi, kisah siapapun kita bisa menjadikan itu adalah teladan bagi kita. Nah, hidup sederhana ini bisa kita contoh dari siapapun, terutama dari Nabi Muhammad SAW. Ingat bahwa hidup sederhana itu bukan pelit atau tidak punya. Tapi hidup sederhana itu adalah secukupnya, sewajarnya memanfaatkan rezeki yang diberikan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini sudah ada keuntungan sederhana antara lain seperti berikut. Ini adalah keuntungan hidup sederhana. Yang pertama, orang yang hidup sederhana berarti telah mengamalkan ajaran agama atau perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan orang tersebut mendapatkan pahala. Nah, contoh ya. Uang jajan yang diberikan kepada anak pertama dengan anak kedua itu berbeda. Kenapa? Ya, karena kebutuhannya berbeda. Kamu misal sebagai kakak, kebutuhannya berbeda dengan adik. Begitupun sebaliknya. Maka yang dilakukan adalah memanfaatkan uang jajan yang diberikan dengan sesederhana mungkin memanfaatkannya. Lalu orang yang hidup sederhana itu berarti telah mampu melawan godaan syaitan yang mendorong hidup boros. Ya, sering ya kita misal memiliki uang jajan lebih atau kita memiliki sesuatu yang lebih dibandingkan orang lain. Nah, dari situ selalu banyak godaan yang masuk, misal dari teman. Nah, jadi godaan itu dari siapapun ya. Nah, itu merupakan godaan yang dihasut oleh setan untuk mendorong hidup boros. Aku sekarang punya uang, aku pengen beli ini, itu. Nah, padahal belum tentu esok hari kita bisa memiliki uang yang sama setimpal. Jadi lebih baik teman-teman hidup sederhana dan bisa disisihkan uangnya untuk hal yang lebih bermanfaat seperti sedekah misal. Lalu orang yang hidup sederhana itu biasanya rendah hati dan disenangi banyak orang. Iya, orang yang hidup sederhana biasanya rendah hati. Kenapa? Karena lebih sering menyisihkan kebutuhannya yang cukup saja, sewajarnya saja, lalu sisihan rezekinya yang lain untuk bisa diberikan kepada orang lain. Nah, orang yang hidup sederhana pun tidak akan tertimpa penyakit resah dan gelisah. Contoh, aku hari ini uangnya hanya 100.000 misal. Aduh, aku gelisah, 100.000 dalam satu hari itu tidak cukup misal. Tapi itu adalah orang yang boros. Tapi bandingkan dengan orang yang hidup sederhana, dia tidak akan gelisah. Dia percaya bahwa Allah akan memberikan rezekinya. Dalam kondisi apapun, Allah itu akan menolong. Sandarkan semuanya
kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kamu belum makan, misal. Orang yang hidup sederhana tidak akan pernah mengambil harta orang lain. Nah, kalau ternyata salah satu penyebab kita bisa mengambil harta orang lain, misal mencurinya, walaupun misal hanya 5.000 gitu ya, mencuri makanan dan lain sebagainya, itu artinya hidup kita belum sederhana, teman-teman. Karena kita masih mengambil harta yang bukan milik kita. Padahal Allah sudah memberikan dengan seadil-adilnya. Ada percakapan antara Dedi dengan Amir. Mau kemana kamu, Dedi? Mau main game. Amir, wah banyak uangmu. Maaf, ke bawah dulu. Oke. Wah, banyak uangmu. Ya, ada sisa jajan. Mengapa tidak kamu tabung? Aku tidak suka menabung, kata Dedi. Jika kamu, ini terlalu kecil ya tulisannya, sehingga kesimpulannya, jika kamu suka boros, ya. Jadi intinya, Amir menginformasikan kepada Dedi agar menabung sisa uang jajannya. Nah, dari sini ternyata Dedi ingin menabung sisa uang jajannya. Nah, dari percakapan, oh gitu ya, kalau begitu aku tidak akan boros lagi. Itulah kesimpulannya. Maka kita langsung perhatikan dan bacalah dengan sungguh-sungguh Quran Surat Al-Isra ayat ke-27 berikut ini ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubadzirina kanu ihwanasy syayatin wa kana syaitanu lirabbihi kafura. Jadi menurut ayat 27 ini yang terdapat pada Quran Surat Al-Isra, pemboros adalah saudara setan, sedangkan setan sangat ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, berarti orang yang suka boros itu adalah orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ingkar di sini artinya tidak menuruti perintah Allah. Apa yang Allah perintahkan? Tidak mencuri, menaati setiap perintahnya, sholat 5 waktu gitu ya. Banyak perintah Allah. Nah, dengan begitu teman-teman semua itu harus hidup sederhana. Semua orang itu bisa hidup sederhana, tergantung pada kemauannya. Maka mulailah niat yang ikhlas untuk hidup sederhana. Karena dengan hidup sederhana adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulailah dengan membiasakan makan minum sederhana, tidak berlebih-lebihan. Kalau cukup untuk air putih saja, tidak perlu air yang berwarna. Kalau cukup nasi dengan 1 lauk, tidak perlu banyak lauk gitu. Nah, tidak berlebihan ya, menggunakan uang jajan pun secukupnya sesuai kebutuhan pokok saja. Atau bisa jadi dengan membeli pakaian tidak selalu mengikuti model. Misal 1 tahun sekali modelnya tuh ganti-ganti. Tidak. Sekiranya memang itu masih layak pakai, digunakan saja. Nah, jadi kesimpulannya, teman-teman, kalau hidup sederhana itu bisa dimulai dari sekarang. Ya. Artinya, hidup sederhana itu tidak dimulai dari sekarang. Nah, maka sikap boros itu pun harus terus berlanjut sampai hari tua, yang nantinya juga akan terdapat manfaatnya yang kita rasakan. Bahayanya kalau sikap boros itu selalu kita tidak dapat terpenuhi, maka timbullah berbagai macam permasalahan seperti gelisah, marah, mengambil barang orang lain, dan menghalalkan segala cara agar bisa mendapatkannya. Itulah dampaknya, bahayanya sikap boros. Nah, alhamdulillah Ustazah sudah menyediakan project di Classroom
Teman-teman silahkan boleh mengeceknya. Berilah contoh hidup sederhana minimal 5 perbuatan. Contohnya seperti tadi makan bakso ya, itu 5 perbuatannya. Kamu bisa gambarkan sesuai dengan pendapatmu, pengalamanmu, dan apa yang kamu ketahui. Contoh hidup sederhana. Tuliskan perbuatannya di buku tulis, lalu fotokan dan kirimkan ke Classroom. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sudah selesai mengenai pembelajaran PAI dan budi pekerti. Untuk itu, terima kasih banyak sudah menonton video pembelajaran. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya dengan Ustazah Ira di pembelajaran PAI dan budi pekerti. Ustazah pamit undur diri. Mohon maaf atas segala perkataan dan perbuatan yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.